Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Satria Aji dengan NIM 2110066. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dasar perawat, komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal dengan klien. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga bahasanya lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan baliknya seimbang, dan melatih penggunaan bahasa nonverbal yang baik. 1. Jelas dan ringkas. Komunikasi berlangsung efektif, sederhana, pendek, dan langsung. Makin sedikit kata-kata yang digunakan, maka kecil kemungkinan terjadi keracuan. Kejelasan dapat dicapai dengan berbicara secara lambat dan mengucapkan dengan jelas. Penggunaan contoh membuat penjelasan lebih mudah dipahami. 2. Perbendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang dipilih yang mudah dimengerti oleh klien. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapan. Banyak istilah teknis yang digunakan dalam keperawatan, kebidanan, kedokteran dan digunakan oleh perawat. Klien menjadi bingung dan tidak mampu mengikuti petunjuk atau mempelajari informasi penting. 3. Denotatif dan konotatif. Dalam berkomunikasi dengan klien keluarganya, perawat harus mampu memilih kata-kata yang tidak banyak disalah tafsirkan, terutama sangat penting ketika kondisi pasien. 4. Intonasi. Suara komunikator mampu mempengaruhi pesan. Nada suara pembicara mempunyai dampak yang besar terhadap arti pesan yang dikirim, karena emosi seseorang berlangsung dapat mempengaruhi nada suaranya. 5. Kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi verbal dipengaruhi oleh kecepatan berbicara dan tempo bicara yang tepat, seakan yang lama dan pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan lain mungkin akan menimbulkan kesan bahwa perawat sedang menyembunyikan sesuatu dari klien. Yang keenam, humor meningkat. Keberhasilan perawat dalam memberi dukungan emosional terhadap klien. Komunikasi nonverbal dapat disampaikan melalui beberapa cara, yaitu penampilan fisik, sikap tubuh, dan cara berjalan, ekspresi wajah, dan sentuhan. Penghalang komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi tertentu mungkin diperlukan pada beberapa keadaan. Sebagai contoh, pada saat 1. Pasien bingung atau bicara dengan bahasa yang berbeda. 2. Pendengaran pasien terganggu. 3. Pasien buta. 4. Pasien yang afresia dan tidak dapat memahami atau menyampaikan pikiran yang pendapatnya secara efektif. Memperbaiki komunikasi. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki komunikasi, yaitu yang pertama, 1. Mendengar. Yang kedua, berusaha untuk tetap mengikuti percakapan. Jangan memaksa pasien untuk melanjutkan jika ia cemas atau tampak ingin mengganti pokok pembicaraan. 3. Gunakan bahasa tubuh dengan menunjukkan minat dan perhatian Anda. 4. Tawarkan informasi faktual. 5. Berusaha untuk merelaksasikan perasaan dan pikiran yang dinyatakan pasien dengan mengulang yang berkaitan dengan mengulang pertanyaan tersebut dalam bentuk pertanyaan. 6. Beri perhatian pada rekan kerja Anda. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan interaksi antar perawat dan pihak lain yang sering terjadi saat berhadapan langsung. Ini merupakan tingkat komunikasi yang paling sering digunakan dalam proses keperawatan dan beberapa inti praktek. Komunikasi ini terjadi dalam konteks sosial dan mencakup pengiriman berbagai simbol dan petunjuk serta penerima arti. 1. Penampilan fisik. Penampilan fisik perawat mempengaruhi persepsi klien terhadap layanan keperawatan yang diterima. Penampilan merupakan salah satu hal pertama yang diperhatikan selama komunikasi interpersonal. Kesan pertama timbul dalam 20 detik sampai 4 menit pertama. 84% dari kesan terhadap seseorang berdasarkan penampilannya. 2. Sikap tubuh dan cara berjalan. Sikap tubuh dan cara berjalan
mencerminkan konsep diri dalam perasaan dan kesehatan perawat, dapat menyimpulkan informasi yang bermanfaat dengan mengamati sikap tubuh dan langkah klien. 3. Ekspresi wajah. Wajah merupakan bagian tubuh yang paling penting ekspresif. Hal penelitian menunjukkan 6 keadaan emosi utama yang tampak melalui ekspresi wajah, yaitu terkejut, takut, marah, jijik, bahagia, dan sedih. 4. Sentuhan. Kasih sayang, dukungan, emosi, dan perhatian diberikan melalui sentuhan. Sentuhan merupakan bagian penting dalam hubungan perawat klien, namun harus diperhatikan norma sosial. Komunikasi hubungan keperawatan profesional. Hubungan perawat profesional dibentuk oleh penerapan pengetahuan, pemahaman mengenai perilaku dan komunikasi, serta komitmen pada perilaku etis. Memiliki filosofi yang berdasarkan pada kepedulian dan penghormatan pada orang lain akan membantu perawat untuk menghasilkan dalam membentuk hubungan ini. 1. Hubungan bantuan perawat dan klien. Hubungan bantuan merupakan fondasi dari praktik keperawatan klinis. Di dalam hubungan ini, perawat memiliki peran sebagai penolong profesional dan mengenali klien sebagai individu yang memiliki kebutuhan kesehatan, respon, dan pola hidup yang unik. Hubungan bersifat terapeutik dan mendorong terbentuknya iklim fisiologis yang memfasilitasi perubahan positif. Komunikatif terapeutik akan membantu pencapaian tujuan yang berhubungan dengan kesehatan. Tujuan dari hubungan terapeutik berfokus pada pencapaian pertumbuhan pribadi yang optimal. 2. Hubungan perawat dan keluarga. Beberapa situasi keperawatan, terutama yang berada di lingkungan komunikasi dan rumah, membuat perawat harus membentuk hubungan bantuan dengan seluruh keluarga klien. Prinsip yang sama pada hubungan pribadi juga dapat diterapkan jika klien merupakan suatu unit keluarga. Perbedaannya adalah bahwa komunikasi dalam keluarga membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang kompleksitas dinamika keluarga, kebutuhan, dan hubungannya. 3. Hubungan keluarga dan tim pelayanan kesehatan. Perawat menjalani peran yang membutuhkan interaksi dengan berbagai anggota tim pelayanan kesehatan. Unsur yang membentuk hubungan perawat klien juga dapat diterapkan dalam hubungan sejawat yang berfokus pada pembentukan lingkungan kerja yang sehat dan mencapai tujuan yang tatanan klinis. Kesimpulan, komunikasi interpersonal termasuk pesan pengiriman dan penerima pesan antara 2 atau lebih individu. Hal ini dapat mencakup semua aspek komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan, komunikasi nonverbal, dan banyak lagi. Semua konsep utama komunikasi interpersonal terlihat pada tindakan komunikatif ketika ada individu yang terlibat, tidak seperti bidang komunikasi seperti interaksi kelompok, di mana mungkin akan ada sejumlah besar individu yang terlibat dalam tindakan komunikatif. Komunikatif efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dan memahami pesan yang disampaikan antar pemberi dan penerima pesan sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih penggunaan bahasa nonverbal yang baik. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.